Gue pengen cerita tentang penjual kain kafan di daerah Jawa Tengah yang ternyata tuh pernah ngalamin kejadian mistis yang disengaja sama rekannya sendiri. Jadi kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2020 sama satu keluarga Moibi. Kita sebut aja keluarganya Pak Anto ya. Dia punya istri dan satu anak perempuan yang masih kelas 2 SD. Iya. Pak Anto dan keluarga tuh udah secara turun-temurun jualan kain kafan di rumahnya sendiri. Jadi bukan yang mereka buka toko gitu Moibi. Nah, di daerah rumah Pak Anto tuh agak deket sama pemakaman dan banyak rumah warga juga. Terus kebetulan yang ngejual kain kafan tuh cuma Pak Anto doang di situ. Jadi kebayangkan ibaratnya satu desa beli kain kafan ya cuma di Pak Anto. Iya benar. Ekonomi keluarga Pak Anto nih bisa dibilang lumayan berkecukupan dan cukup bahagia sama anak sematawayangnya dia. Cuma setelah lama Pak Anto dengan usahanya itu, tiba-tiba tuh datang kehadiran tetangga baru Pak Anto yang jaraknya tuh cuma beda 2 blok sama rumahnya Pak Anto. Dan tetangga barunya ini juga buka usaha kain kafan Bi. Oh sama berarti ya jualannya ya? Iya benar. Pas Pak Anto tahu kalau tetangga barunya namanya Pak Suryo juga buka usaha kain kafan di rumah, si Pak Anto nih agak sedikit kaget dan kayak pengen ngeliat sendiri gitu. Karena dia tuh cuma denger dari omongan tetangga-tetangga aja. Terus sorenya kayak sekitar jam 4 sore, Pak Anto jalan kaki tuh sambil bawa buah tangan kayak buah-buahan gitu buat Pak Surya sama keluarganya. Dan pas Pak Anto sampai, dia kaget banget karena tetangga-tetangga yang dia kenal tuh ada di dalam rumah Pak Suryo. Kelihatan kayak lagi packing-packingin kain kafan gitu buat kayak kirim paket gitu loh Moibi. Sedangkan di rumahnya Pak Anto di hari itu tuh nggak ada pembeli sama sekali. Di situ Pak Anto basa-basi lah perkenalan diri ke Pak Suryo, terus ngasih buah yang dia bawa sambil nanya-nanya udah usaha kain kafan dari kapan. Pak Suryo di situ malah baik banget dan izin ke Pak Anto juga kalau dia tuh sebenarnya juga jualan kain kafan. Tapi kalau si Pak Suryo tuh jualannya biasanya lewat online. Dan ternyata harga jual kain kafannya Pak Suryo tuh jauh lebih murah dibanding si Pak Anto. Makanya kenapa tuh banyak banget tetangga-tetangga yang datang ke rumah Pak Suryo buat belanja. Ngedenger itu Pak Anto lumayan panas tuh Moibi. Langsung balik ke rumah lah dia dan cerita ke istrinya. Di situ respon istrinya cuma disuruh sabar aja. Tapi seminggu berlalu, Pak Anto tuh ngerasa dagangannya dia tuh makin sepi pembeli. Terus pas dia iseng naik motor lewatin rumahnya Pak Suryo, ada aja gitu pembelinya yang datang. Di situ Pak Anto kesel banget dan langsung tuh dia ngehubungin sahabatnya dia. Yang kebetulan sahabatnya ini tuh dukun Moibi. Emang temenan dari kecil gitu sama si Pak Anto. Namanya kita sebut aja Ki Joko. Dia ceritalah tuh semuanya ke Ki Joko dan disuruh datang langsung tuh ke rumahnya Ki Joko. Terus pas si Pak Anto nyampe ke rumah Ki Joko, Pak Anto tuh bilang pokoknya dia tuh pengen banget ngejatohin bisnisnya si Pak Suryo, biar semua pelanggannya balik lagi ke si Pak Anto. Dan Ki Joko karena emang itu sahabatnya juga langsung ngeyain tuh di situ buat ngebantu. Akhirnya sebulan kemudian mulai kelihatan tuh Moibi, usaha kain kafannya Pak Suryo tuh jadi sepi banget. Bahkan banyak beredar kabar dari tetangga-tetangga kalau Pak Suryo tuh kesusahan cari pelanggan dan rumahnya tuh kayak kelihatan suram gitu. Terus ada satu tetangga yang lumayan deket sama Pak Anto, namanya Pak Budi. Dia bilang katanya beberapa hari lalu Pak Suryo tuh cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumahnya. Jadi katanya malam-malam tuh pas Pak Suryo lagi tidur di kamar bareng istrinya, sekitar jam 1 malam Pak Suryo tuh ngedenger ada suara kucing kenceng banget ngeong-ngeong, tapi didiemin tuh sama Pak Suryo. Terus gak lama tiba-tiba ada suara kenceng banget dari dapur rumahnya. Akhirnya Pak Suryo kebangun lah sama istrinya. Terus dia ngecek ke dapur. Dan pas sampai di dapur, dia tuh ngeliat semua perabotan dapurnya dia tuh jatuh ke lantai semua. Kitchen set rumahnya juga kebuka semua, berantakan pokoknya. Dan yang paling kaget, Pak Suryo tuh ngeliat Moibi, ada kepala kucing di atas meja makannya. Di situ Pak Suryo kaget banget dan langsung cepet-cepet ngubur kepala kucing itulah di belakang rumahnya. Kepalanya doang? Kepalanya doang, Moy. Anjing. Pak Suryo di situ langsung ngambil wudhu tuh katanya. Dia langsung sholat tahajud, dia minta petunjuk. Terus abis sholat, Pak Suryo tuh udah gak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah setelah itu baru tuh si Pak Suryo cerita ke Pak Budi dan langsung nyampe lah ke kupingnya Pak Anto. Pak Anto ngedengernya tuh puas banget dan langsung nelfon Ki Joko di situ. Dia ceritain apa yang tadi dia denger dan Ki Joko tuh bilang ke Pak Anto kalau itu tuh belum apa-apa toh, tunggu langkah selanjutnya. Di situ Pak Anto makin seneng dan nutup teleponnya. Terus sorenya tetangga-tetangga yang biasa beli di Pak Anto tuh datang dan mesen di Pak Anto. Karena tuh waktu itu inget gak sih Moibi, lagi zaman-zamannya COVID dan banyak yang meninggal.
Itu Iya. kan tahun 2020. Jadi pesanan tuh lagi banyak-banyaknya banget. Terus karena pelanggannya dia banyak yang datang lagi ke Pak Anto udah mulai lega lah karena pelan-pelan pemasukannya ada lagi kan. Nah sorenya sekitar jam 4, Pak Anto lagi jalan-jalan tuh naik motor sama anak perempuannya yang masih umur 4 tahun. Dia tuh sengaja mau ngelewatin rumahnya Pak Suryo. Terus pas Pak Anto udah di depan rumah Pak Suryo, tiba-tiba Pak Suryo sama istri tuh lari-lari keluar, terus teriak-teriak gitu.